qala ba'dul hukama idza kunta sabiyan tal'abu ma'as sibyan. Ini kata ba'dul hukama, bahwasanya di saat kamu dalam keadaan masih anak-anak, maka bermainnya pun juga sama anak-anak. Wa idza kunta syaban ghafalta bil lagwi. Dan apabila kamu sudah menginjak dewasa, sudah remaja, maka semua permainan saat anak-anak itu terlupakan dengan hiburan. Wa idza kunta syaikhan sirta dha'ifan. Dan di saat kamu sudah tua, sudah mulai berumur, maka pada saat itu kondisimu sudah keadaan lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kata ba'dul hukama, lah kalau sudah seperti itu, famata ta'malu lillahi ta'ala, maka kapan kamu akan beramal, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ba'dul hukama ini memang kenyataannya Pak, kalau masih kecil mainnya sama anak kecil. Yang namanya anak kecil itu kan mainnya yang penting seneng Pak, macam-macam. Barangkali kita dulu masih kecil juga suka bermain. Ya. Permainan anak kecil itu beda dengan permainan orang-orang yang sudah dewasa. Ya kan? Itu permainan anak kecil. Dan bawaannya anak kecil itu seneng aja kan. Ya kan? Kadang-kadang main petak umpet, kadang-kadang main kelereng, kadang-kadang loncat-loncatan. Bawaannya yang namanya anak kecil itu seneng. Ya. Dan di saat sudah menginjak dewasa, sudah pemuda, ini permainan seperti itu udah terlupakan itu. Makanya kan gak pantas banget kan kalau remaja mainnya sama bocah itu gak pantas. Misalnya sudah kelas 3 SMA, mainnya sama anak TK itu gak pantas banget. Kenapa? Karena dunia sudah berbeda. Sudah istilahnya sudah nggak klop lagi, nggak cocok lagi kalau anak sudah SMA tiba-tiba mainnya dengan anak masih TK. Makanya permainan di saat kecil itu terlupakan dengan hiburan. Karena kalau yang namanya remaja itu Pak udah kenal yang namanya hiburan macam-macam. Bahkan kalau pemuda ini nggak kenal daripada agama, maka hiburannya ini akan banyak condong kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak daripada perbuatan lalai, cari jati diri, ya. Kadang-kadang yang dicari itu kita pun nggak nyampe akal kita nyampe mana. Kalau kita lihat, apalagi di Jakarta, ya, di flyover Pak, kadang-kadang itu kan jam 2 malam itu para pemuda banyak itu. Ya. Jadi bukan hanya pemuda saja, bahkan bareng pemudi. Di atas motor berduaan. Ngapain aja itu? Padahal jam 2 malam yang seharusnya waktunya tidur. Emang sudah permainannya seperti itu dunianya. Ya. Jadi sudah terlupakan permainan masa kecil di saat sudah usai remaja. Makanya di saat menginjak daripada remaja jadi pemuda, ini tergantung bagaimana nanti bertemu dengan siapa. Kalau bertemunya dengan orang-orang mabuk, maka nggak lama akan jadi pemabuk. Kalau bertemunya dengan orang-orang tukang judi, bisa jadi ketularan. Tapi kalau ketemunya dengan orang-orang ahli masjid, dengan orang-orang ahli majelis taklim, maka di situ nanti juga akan ketularan. Kenapa? Karena masa muda itu, yaitu tadi pada dasarnya adalah masa pencarian jati diri. Sehingga siapa yang dekat dengan dia, maka itulah nanti yang akan diikutin. Nah, sehingga saat masa muda ini maunya berhura-hura terus, berfoya-foya terus. Sudah banyak kagak mikirin Pak. Makanya kan kadang-kadang ada kan
Masih SMA suruh sekolah males, suruh belajar males. Maunya apa? Maunya berpoya-poya terus. Padahal orang tuanya nyuruh, nak kamu sekolah nak. Itu apa? Untuk kebaikannya. Bahkan kadang-kadang sampai diomelin sama orang tuanya kalau nggak mau sekolah. Untuk apa? Untuk kebaikannya. Tapi karena yang namanya pemuda itu sukanya hiburan, sukanya bersenang-senang saja, kadang-kadang hal yang semacam itu tidak dihiraukan. Kapan dia menyesal? Menyesalnya kalau sudah tua. Ya kan? Makanya kan ada istilahnya bahasa kan gini kan. Jadi muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan memang maunya seperti itu. Masa muda bagaimana berpoya-poya, bersenang-senang. Dengan harapan apa? Besok kalau sudah tua itu kaya raya. Lah tuanya kaya raya, dan nanti bagaimana harapannya kalau mati masuk surga? Itulah yang menjadi harapan biasanya. Nah, sedangkan kalau orang sudah tua itu, yaitu tadi kan sirta dhaifan, sudah dalam keadaan nggak mampu berbuat apa-apa, udah lemah. Sehingga kalau sudah seperti itu, kapan mau beribadah kepada Allah? Kan? Dan memang pada dasarnya kata-kata tadi Pak, istilahnya yang muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga, ini seharusnya diarahkan kepada kebaikan. Memang tergantung siapa yang nafsirin, ya, dan siapa yang memberikan contoh seperti itu. Masa muda dia poya-poya. Kalau diarahkan kepada kebaikan, saat muda itu banyak berjuang, banyak berkorban, banyak menyibukkan diri, berpoya-poya, hartanya, dirinya untuk apa? Untuk agama Allah, untuk beribadah kepada Allah. Banyak kan anak muda sudah hafal Quran, anak muda sudah alim, anak muda akhlaknya bagus, ya. Sampai dia di pesantren nggak pulang-pulang bertahun-tahun, jadi berpoya-poya waktunya itu. Kenapa? Karena dia sadar yang namanya waktu muda besok akan ditanyakan oleh Allah, untuk apa waktu mudamu? Berpoya-poya untuk kebaikan ya Allah, untuk ibadah kepadamu, untuk cari ilmu. Nah, kalau ada anak muda yang berpoya-poya untuk kebaikan yang semacam ini, besok tuanya jadi kaya raya. Yang namanya kaya, Pak, orang kaya itu kan sedikit keinginannya, ghaniyun, jadi sedikit keinginannya. Kebalikan daripada fakir. Yang namanya fakir itu orang kagak ada puasnya. Ya. Makanya sebenarnya orang yang kaya itu orang yang tidak banyak keinginan. Itu orang yang kaya raya. Walaupun dia hartanya banyak, kalau selalu kurang dan tidak ada puasnya, pada dasarnya orang yang semacam ini kan termasuk orang yang fakir, ya, orang yang miskin. Kenapa? Di dalam hatinya tidak ada yang namanya rasa kaya. Makanya kan ada kan istilah kaya-kaya hati. Walaupun miskin harta, tapi yang penting kaya hati. Kalau orang sudah kaya hati, maka kondisinya dalam keadaan apapun tetap dia merasa cukup, merasa senang, merasa bahagia, dan jauh daripada yang namanya sifat tamak dan rakus. Kenapa? Perasaannya kaya. Memang ditanam oleh Allah rasa kaya dalam hatinya. Kenapa terjadi yang semacam ini? Ya karena tadi itu di dalam hatinya ada kebesaran Allah, banyak beribadah kepada Allah. Makanya kan agama mengajarkan rasa syukur. Yang namanya bersyukur itu yaitu menerima apa adanya, tidak merasa kurang, tidak merasa menderita dan sebagainya. Kenapa? Itu merupakan pemberian Allah. Karena syukur merupakan kunci daripada kebahagiaan. Kan biasanya secara kelihatan mata orang kaya itu orang yang bahagia. Itu secara pandangan mata kita. Orang kaya adalah orang yang paling bahagia. Tapi pada dasarnya saudara,
Yang namanya orang kaya harta, Pak, itu belum tentu ada jaminan bahagia. Bahkan biasanya semakin banyak hartanya, semakin banyak bebannya. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak urusannya. Nah, beda dengan orang yang kaya hati. Kalau orang kaya hati ini dalam kondisi apapun, hatinya tetap tenang, hatinya tetap tentram. Kenapa? Dikasih rasa kaya di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Di antaranya karena bersyukur kepada Allah. Kalau orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak semakin kurang, semakin banyak semakin kurang. Bahkan udah punya mobil 100 pengennya 200. Sudah punya 200 pengennya 300. Bahkan sudah punya truk 1000 pinginnya 2000. Gak ada puas dalam kehidupannya. Sampai kapan? Sampai akhirnya mulutnya disumpel dengan tanah, baru dia merasakan. Jadi kepuasan dalam hidup. Makanya orang yang pentingkan puas, bisa puas dalam hidup. Makanya puas yang sebenarnya itu apabila kita gunakan masa muda ini banyak beribadah, berpoya-poya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.